Tempat anak muda bersuara, Sherlock aja. Hey, selamat datang di podcast Sherlock, teman-teman. Ini sudah di episode ke-1. Minjem tangan boleh? 2, 3. Ya. Udah podcast ke-1000 ya? 1000 dong. 1000 1000 kurang dikurang. 97 sob ya. Betul. 3. Oke. Balik lagi sama gua Ryu Nugroho. Kan ya? Iya. Balik lagi sama teman-teman sama gua. Pansos sama yang lagi viral kan? Betul. Aman Lagi. sih. Nggak Halo masalah guys, sih. balik lagi sama gua Rio. Dan gue Aldo. Oke, gimana kabar sob? Sehat, Bro? sehat. Gimana? Padat, Bro Rio? padat banget hari ini kayaknya. Padat. Kita janjian jam 2 dan ini jam berapa nih? 4:15 baru mulai. Nggak usah dibongkar gitu dong. Maafkan ya. Maafkan. Ya, ini ya, pamer paha ya. Padat merayat tanpa harapan. Aduh. Oke, teman-teman, balik lagi ya sama kita akan ngobrolin tentang hal yang lagi viral, Oke. hal yang lagi seru untuk diperbincangkan, dan juga tetap ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari podcast Sip. ini. Karena ini ciri khas kita, akan selalu ada value. Betul. Ya, ini bukan obrolan-obrolan yang akan berlalu gitu aja. Betul. Harapannya audiens akan dapat sesuatu lah dari obrolan-obrolan kita yang sebenarnya juga nggak terlalu valuable amat ya sebenarnya ya. Gue mau naikin nih, nggak usah turunin lagi. Iya. Nah, jadi obrolan kita tuh pastinya akan memberikan dampak positif buat teman-teman ya. Selain cuma ketawa-tawa, paling nggak pulang mikir. Iya, gitu ya. Iya. Apa yang akan dilakukan setelah ini? Ya, kalau nggak mikir ketampar dikit lah ya. Betul, bener banget. Tapi opening kita kayak biasa gitu-gitu aja ya. Gitu aja ya. Sherlock aja. Ada sesuatu nggak yang ada sesuatu nggak? 3, 2, 1, close your eyes. Gitu. Iya. Bisa nggak sih gitu ya? Selamat datang di podcast kita, gitu Mas. Lu versi yang itu ya, trituannya ya. Nah, bisa. Gue nanti versi yang kita rehat sejenak. Wah, bisa. Kita rehat sejenak. Masuk istirahat itu. Iya. Duh, tapi gimana tuh kalau kita coba cari-cari gaya baru lah ya untuk openingnya. Nanti the next ya. Iya. Jangan sampai kelewatan untuk yang podcast episode selanjutnya ya. Iya. Enak ya. 3, 2, 1, close your eyes. Iya. Tidur. Ya jadi podcast. Aduh, tapi kalau ngomongin podcast ini emang banyak banget podcast yang lagi viral ya. Ngundang narasumbernya juga yang lagi viral. Ya. Kebetulan kita memang belum ada budget kayaknya belum undang ya bro ya. Dan juga belum ada talentnya ya untuk diundang ya. Budgetnya belum ada, talentnya juga belum ada. Tapi kita juga akan bahas itu ya. Walaupun talentnya nggak bisa datang, kita obrolin aja lah ya. Iya benar. Itu jauh lebih ekonomis ya. Lebih dibanding ekonomis. harus ngundang yang lagi viral kan. Betul. Ini karena gini juga podcast ekonomis. Kok jadi makin dijatuhin ya Sob ya? Enggak dong. Ini podcast yang sangat mahal ya. Biayanya aja mahal banget kita ngadain ini ya. Oke, kalau lo tau nggak yang lagi viral? Tadi kan sempat gua bahas tuh Ryu ya. Iya. Nah, lu tau nggak tuh Ryu? Ternyata adek gue sih Sob, agak mirip kan, mata agak sipit. Mirip ya. Mata agak sipit, kulit putih. Gue mau nanggapin tuh takut rasis Sob. Jangan ngeri dibilang rasis kan. Iya. Tapi apa itu jalan yang baik untuk naikin podcast kita ya? Jadi ada bau-bau rasisnya gitu. Cepet naik tuh. Dihujat nanti ya. Iya. Rame komentarnya tapi ini pada ngasih bad. Justru kontroversi itu Sob. Oh, kadang bisa boleh naikin kalau gitu. Lanjut ya. Gas. Oke. Ngobrolin apa nih kita? Ras mana nih yang mau kita hujat? Gimana? Biar rame. Iya. Ras yang paling vokal yang mana ya? Coba tolong tanya Ain dulu. Boleh. Yang gampang. Kita cari safe lah. Iya dong. Jangan kayak kemarin. Iya, cari safe lah. Obrolan juga pinggir jurang banget tuh. Parah itu. Parah. Kacau. Presiden dibawa-bawa. Iya. Bawa MK kan. Iya. Terus sebenarnya kan MK tuh bukan yang kita maksud itu bukan MK itu bukan. Iya. Ini kan di negara Konoha. Benar. Kalau ini kan Indonesia. Benar. Skip dulu boleh? Boleh. Ya, jadi teman-teman kalau teman-teman juga ngelihat ya, ini lagi rame banget video dari Ryu Kintaro. Iya. Ya, dia ngebahas tentang
pewaris. Ya, Bukan benar, pewaris ya, benar. perintis ya Perintis, dia. perintis. Jadi ada pewaris versus perintis. Akhirnya Iya, jadi iya. rame tuh tentang Iya, pewaris iya. versus perintis. Karena Ryu Kintaro itu kan menganggap bahwa dirinya perintis. Nah, apakah dia benar-benar perintis? Itu yang Iya, lagi iya. rame diperbincangkan. Nanti kita ngobrol tentang itu ya. Boleh, boleh, boleh. Tapi sebelumnya kita nonton dulu videonya, boleh? Ya, Yo. kita lihat video dari cuplikan Ryu Kintaro ngebahas tentang perintis ya. Oke, yuk kita lihat sama-sama teman-teman. Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil, tapi justru itu letak asiknya. Kamu sekarang nggak tahu bakal jadi apa, tapi kamu tahu kamu sedang menjadikan sesuatu. Perintis itu tidur paling malam, bangun paling pagi. Ditertawakan dulu, dipertanyakan berkali-kali. Tapi kamu tahu satu hal, kamu punya cerita yang nggak semua orang punya. Kamu bukan sekedar cari uang, kamu lagi bikin jalan supaya nanti orang tinggal lewat. Hidup perintis itu berat, tapi nggak pernah membosankan. Karena setiap langkah adalah awal dari sejarah. Tiap, Ya, ya, ya. tiap langkah adalah sejarah loh. Hidi. Berat sekali. Berat. Tapi ya, untuk anak umur 9-10 tahun bagi gue ini bener-bener nggak biasa sih Nggak sebenarnya. biasa, ini nggak biasa. Nggak biasa. Ya. Bisa ngomong kayak gitu tuh Ya, hal yang luar biasa loh. Benar. Walaupun kalau kita lihat video itu sudah dipotong-potong ya. ya. Potong-potong ya, mungkin ya nggak tahu dia, mungkin ada yang salah di ya, take ulang. wajar lah, normal lah. Wajar Sama ya. kayak kita hari ini kan kita berapa kali potong kan hari ini kan, berapa kali 1000. tag gitu kan. Dari take. Apalagi awal-awal Bener, kan. bener. Iya benar. Iya. Itu hal yang wajar lah. Hal yang wajar ya. Iya. Nah, Tapi kan yang mau kita bahas ketidakwajaran ya kan. benar. Perintis tidur lebih malam, Ya. bangun lebih pagi. Ya, benar. Itu Mungkin- benar sih. Yang Ryu omong itu sebenarnya bener. Benar, Ya. gue juga Meskipun setuju. Ada sih beberapa poin yang gue rasa lebih ke yang perlu dipertegas lah. Contoh misalkan dia bilang kayak hidup sebagai penulis itu seru gitu ya. Asik. Asik ya, itulah Asik, gitu ya. ya. Sebenarnya yang dimaksud asik itu seru itu gimana gitu ya. Karena Nah, kalau apakah gua dia- harus kalau gua harus memilih sob ya, Hmm. apakah ya atau lu deh, gua suruh lu milih, lu lebih baik hidup sebagai penulis atau pewaris? Waris dong. Oh, harus dong, ya enggak? Waris dong. Iya dong. Apa itu susah-susah? Dan it's realistis sob, memang Iya, benar. iya. Tapi ya serunya versi Ryu kan nggak tahu ya. Nah, itu. Kita nggak tahu Itu nih yang jadi gimana pertanyaan Ryunya. netizen juga Benar, kan benar. sebenarnya. Kita kan juga tahu Ryu datang dari keluarga yang seperti apa gitu ya. Betul. Iya, Dan juga apakah benar-benar dia ngerasain apa itu yang disebut merintis? Ya, mungkin yang dimaksud sama Ryu itu adalah bisa jadi ya yang gue Ya. tangkap Ryu itu sebetulnya tidak mengklaim bahwa dia adalah seorang perintis. Ya mungkin dalam kata lain sebenarnya dia bilang kalau dia itu pewaris, tapi Oke. dia mengakui sebenarnya Yang jadi lebih perintis asik. tuh asik gitu loh. Oke. Mungkin gitu kali ya. Atau mungkin Ryu ini adalah perintis VVIP. Bisa juga dong. Jadi kalau lu nih mulai dari sebuah kontrakan, ruko, Iya. petak, dia udah mulai dari satu gedung petak, Iya, gedung, benar. tapi bentuknya gedung. Iya, tapi VIP. nggak salah juga disebut perintis kan ya. Bener. Bedanya orang merintis dari sesuatu yang nol gitu Betul. ya, atau minus ya. Dia merintis dari hal yang sudah ada, yang sudah Iya, besar. Udah ada ya. Di- Karena sebenarnya lu jualan kaos nih. Pertama kali lu buka bisnis, ya kan lu jualan kaos di let's say pinggir-pinggir jalan gitu sob, Ya, kan? kayak pasar malam. Iya, terus lu jualan di mobil lu di Alphard tuh juga kan tuh sama-sama merintis kan? Nah, bener Bener juga. nggak? Ada orang yang Jadi bener juga ya dia perintis ya. merintis sob. Wah. Suhu, perintis suhu. Udah levelnya udah beda Iya. nih ya. Iya, Perintis juga makanya berarti ya, aduh. tapi berat Tapi juga ya. sebenarnya ya kalau kita tanya ya, kalau definisi perintis kalau menurut lu apa? Gue tahu banget kalau Iya. lu merupakan perintis. Iya, iya. Jadi iya. mungkin kalau lu ngeliat video dan dikatakan dia sebagai perintis, gue yakin lu nggak setuju. Iya. Karena privilege-nya beda, Iya. apa yang dia punya dan apa yang lu punya itu pasti beda. Nah kalau menurut lu definisi perintis yang benar-benar perintis itu seperti apa sih? Iya. Sebelum gue tangkapin gini sebenarnya sob, tanpa harus Ryu banyak ngebahas soal perintis ya. Nah, oke. Kita nih yang perintis asli ya, Oke. perintis native nih kita nih. Kita nih udah cukup sering gondok sebenarnya. Sering Karena? gondok, sering makan ati, sering dongkol. Kenapa tuh? Di tengah-tengah effort yang kita lakuin sebagai perintis sob, kita disajikan dengan berbagai hal
yang kita harapkan terjadi di diri kita. Contoh misalkan, di saat gue lagi susah-susahnya nyari modal, pengen dapetin akses ke sana ke sini, pengen dapetin kemudahan koneksi bla 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 dan lain sebagainya. Oke. Di sisi lain, orang-orang anak orang kaya dengan mudahnya dapat koneksi, dengan mudahnya dapat akses, dapat pendidikan yang memadai, dapat modal dari orang tuanya. Oke. Kita gigit jari, men. Jadi harapan gue nih, lu boleh bahas apa aja yang lu mau, Oke. terserah, ya kan? Sesimpel lu masukin prompt di ChatGPT kan, Oke. iya nggak? Tinggal baca Terus gitu lu ya. baca, lu mau ngomong apa yang terserah. Tapi, come on lah, lu nggak perlu bahas-bahas perintis lah. Oke. Karena kita ini udah cukup banyak sakit hati sebenarnya, banyak dongkol gitu kan. Jadi- Realistis dong ya. Hmm. Kita nih bukan nggak nutup mata, bukan juga nggak bersyukur ya dengan apa yang kita udah punya gitu. Cuma ya, come on, lu punya ide bisnis, lu punya eksekusi yang udah cukup kuat, lu punya MVP yang udah bagus gitu. Dan lu butuh modal nih. Apalagi di kondisi lu kayaknya nggak memungkinkan untuk minjem bank misalkan atau Oke. cari investor Nah, misalkan. itu ya. Ya, sementara ada nih anak-anak orang kaya yang dengan mudahnya dapat semua yang dia mau, men. Betul. Kayak bohong banget kalau lu nggak mau gitu. Kayak bohong banget kalau lu nggak ngiler, ya nggak sih? Bener nggak sih lu? Udah mudah banget nih. Iya, gitu loh. Gini, bedanya perintis sama pewaris, Sob. Ada kondisi di mana seorang perintis udah mati-matian sekalipun, dia nggak bakal sampai di garis yang sama, apalagi sampai melampaui para pewaris. Pewaris. Ada kondisi seperti itu, Sob. Udah mati-matian sekalipun. Kayak lu bisa bayangin. Lu start dari garis start yang berbeda. Hmm. Udah start dari garis yang berbeda, amunisi lu pun berbeda. Oke. Lu kalah telak, Sob, sama pewaris. Lu kalah soal koneksi. Lu kalah soal akses. Lu kalah soal edukasi. Sob, nggak ada orang-orang pewaris sekolahnya sekolah kayak gue, Sob. Oke, benar. SMP nyempil, satu kelas isinya 12 anak, angkatan pertama dan terakhir waktu itu, Sob. Coba, nggak ada, Sob. Pasti Mereka dah, sekolahnya di luar sekolah biasa ya. internasional, Hmm. kampus-kampus mahal, ya kan. Lu kalah dari segala sisi, kalah telak, apalagi dari sisi permodalan, lu kalah telak. Lu bisa bayangin nggak? Udah kalah start, garis start, kalah juga amunisi, dan lu berharap untuk bisa melampaui mereka. Makanya gue salut loh orang perintis yang bisa sampai di level tertentu. Wah, gila sih. Oke. Tapi bukannya nggak mungkin ya? Bukan nggak mungkin. Agar tetap optimis. Iya. Jangan pesimis teman-teman. Para perintis, the real perintis. Jadi kalau Rio itu sebenarnya kurang tepat ya ngebahas tentang perintis ya. Saran gue sih nggak usah ngebahas perintis lah, men. Nggak usah ngebahas soal perintis. Karena lu ngalamin sendiri lah tuh ya. Iya. Jatuh bangun yang sebenarnya mungkin mereka untuk para pewaris mereka Nggak relate lalui gitu iya, ya. nggak relate dong. Oh, iya. Oke. Iya. Tapi untuk perintis ini kan memang benar-benar kalau dari kamus besar bahasa Indonesia ya, kayak perintis itu kan pelopor, pembuka Iya. jalan gitu ya. Jadi Gue belum buka lagi. kita ntar ada ya, lihat ada di Google. Tapi maksud gue gini, bukan berarti kalau kita ngebandingin ini ya nggak usah dibandingin lah, Iya. karena memang udah jauh beda banget ya. Iya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa menyamakan level bisnis kita atau melebihi mereka kan, Iya. gitu kan? Karena banyak orang-orang juga yang benar-benar merintis dan akhirnya pada tahap kesuksesan bisnisnya. Iya. Sebenarnya Ya. banyak sedikit kan relatif, Sob ya. Ya, Relatif kan ya. Gue berani jamin bahwa perintis yang gagal itu jauh lebih banyak. pasti. Iya, Pasti, jauh lebih banyak. pasti. Gini, secara logik ya, Sob. Orang pewaris, dia start bisnis. Ketika dia gagal, dia akan mulai lagi. Itu hal yang lumrah, hal yang normal bagi mereka. Karena modalnya banyak. Amunisinya banyak. Ya, lu bayangin gitu, perintis begitu dia mulai terus dia gagal, mau mulai lagi udah nggak ada Udah nggak modalnya, ada, udah habis modalnya. drop, Udah drop, mentally juga drop. mentalnya udah Ya. jatuh banget, Ya. udah nggak bisa bangkit lagi bahkan ya. Iya. Iya. Tapi oke, kita berbicara mengenai perintis yang sukses. Ya. Kalau dilihat dari bisnis lu sekarang, lu merupakan perintis, Iya. lu sudah ada beberapa cabang yang saat ini berdiri dan lancar-lancar aja gitu Iya, kan. Dan iya. gua kategorikan sebagai bisnisnya sudah bagus, sudah sukses lah ya. Nah, menurut lu perjuangan apa sih yang perintis ini lakukan, dapatkan gitu? Kalau dia kan bilang
tidur paling malam, bangun paling pagi. Iya. Seakan-akan dia pernah ngerasain. Nah, gue pengen tahu nih dari lo yang bener-bener Iya, pernah iya. ngerasain nih. Iya. Bagaimana hidup menjadi perintis gitu ya? Iya. Itu sebenarnya yang jadi poin gitu loh. Gua sebisa mungkin nggak nyampein sesuatu yang tidak gua lakukan gitu loh. Oke. Jadi em, di beberapa seminar gue juga gue bilang kalau ya ini based on pengalaman gitu kan. Karena apa ya, eh, hal-hal yang irrelevant tadi akhirnya jadi satu hal yang nggak asik gitu loh buat mampir di telinga sekalipun tuh kayak nggak enak. Natural ya. Iya gitu loh. Kayak ya lu kalau gua kalau gua perlu bicara gamblang nih, kayak lu anak orang tajir terus lu ngomongin soal gimana perintis tuh nggak nyambung, nggak relevan gitu loh. Nah, kalau bicara soal eh, gimana orang-orang perintis supaya sampai di level yang menyamai gitu para pewaris atau bahkan mungkin melampaui ya. Ada sebetulnya banyak bahkan gitu ya. Ya. Bahkan banyak perintis yang ya tadi kan relatif lah ya antara banyak atau Perintis sedikit yang gitu ya. berhasil dan Perintis yang tidaknya berhasil, ya. ya. Tapi gini, berhasil itu ada polanya, gagal ada polanya. Gitu ya. Makanya gimana tuh? cara terbaik untuk sampai di sebuah tujuan adalah dengan belajar sama orang yang pernah sampai di tujuan itu. Oke. Oke? Maka Oke. cara terbaik lu gini. Let's say what are you going to be? Misalkan lu gua mau jadi let's say pelukis handal gitu. Ya, cara terbaik adalah lu belajar sama orang yang lu anggap bisa membawa lu ke sana. Itu kan cara terbaik. Makanya Makan waktu ya. Beli waktu ya. beli bisa waktu, nggak? beli waktu. Daripada lu harus ngulik sendiri caranya, ya lu better cari cara terbaik lu untuk bisa sampai di level itu. Gitu. Oh, itu yang mungkin bisa gue bilang kalau kita melewati jalur perintis. Jadi udah ada yang merintis nih, jalurnya polanya udah Ya, ada. ya, Kita ya. tinggal ngikutin tuh jalurnya tuh. Benar. Bisa gitu ya? Iya. Jadi kita udah tahu tuh jalurnya, udah ada warning-warningnya. Lu jangan ke kiri, Ya, jangan ke ya. kanan. Ya, Oh, ya, oke, ya, kita benar, masih benar, lurus benar, terus. benar. Jadi perintis itu benar-benar ngebuka jalan kan? Ya, ngebuka jalan dan perintis yang membuka diri untuk mau berbagi itu. Nah. gua respect lah, gua angkat topi lah. Oke. Gitu. Karena Jadi nggak semuanya ya. semuanya mau gitu kan. Ada yang menutupi Iya, cara-cara dia iya. biar nggak ditiru gitu ya. Ya, wajar, it's okay gitu. Tapi setahu gue juga lu ini ya, kemarin sempat ada event untuk edupreneur ya? Ya. Nah itu ada kaitannya dengan membagi pengalaman lu sebagai perintis nggak sih? Iya. Kegiatan itu? Ya, gue buat ada Edupreneur Academy. Edupreneur Academy. Ya, jadi gue bikin program Edupreneur Academy yang harapannya bisa jadi platform edukasi buat para pegiat bisnis edukasi. Kenapa? Karena banyak banget sebenarnya platform edukasi bisnis, tapi tidak cukup relevan sama niche bisnis tertentu gitu loh. Ada misalkan bisnisnya logistik, terus dia belajar ke sebuah workshop, tapi workshop itu diisi sama pembicara yang usahanya tuh retail misalkan. Kan nggak match ya. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung gitu. Makanya gue bikin satu ekosistem yang harapannya bisa mempertemukan niche yang sama, yaitu di bisnis edukasi, dan sebenarnya secara pola permasalahan dan arah menuju scale up-nya sebenarnya pattern-nya sama. Oke. Gitu. Selama kita ada di bisnis edukasi. Nah, makanya gue buat harapannya ya yuk kita sama-sama solve bareng nih masalah di bisnis kita, edukasi itu seperti apa gitu. Oke, jadi lu mengumpulkan para pebisnis edukasi, ya. dan lu menunjukkan jalan lu berarti ya, Ya. jalan yang lu rintis Ya. setelah bertahun-tahun itu ya. Iya. Yang harapannya dia beli waktu ya. Yang harapannya Beli waktu tadi lu nggak perlu menghabiskan bertahun-tahun untuk bisa ketemu pattern yang paling pas gitu loh buat gedein bisnis lo gitu loh. Oke, dan hal ini lebih asik dan benar-benar dibawain benar-benar dengan orang yang memang merintis banget usahanya dari awal ya. Yes, ya. Kalau pewaris sih nggak akan bisa tuh ya. Bukan kayak gitu ya. Bukan nggak bisa kali ya, mungkin karena startnya beda kali ya, Oke. karena startnya beda. Jadi nggak tahu lebih dalam ya. Iya. Juga ya mungkin bisa aja sih dia tinggal bayar orang. Iya, Udah dia kamu. pewaris mungkin tahu how to manage-nya, how to Oke. operate tahu, tapi how to start-nya mungkin yang agak beda sama kita gitu loh. Oke. Gitu. Karena most of pewaris mungkin dia akan start dari level di mana dia memang sudah berkecukupan gitu loh untuk Oke. memulai bisnis gitu. Jadi levelnya memang berbeda ya. Ya, Pewaris ya. dan perintis tadi Ya. ya. Oke. Nah, yang dikhawatirkan itu teman-teman ada yang beranggapan bahwa klaim sebagai perintis ini bisa membahayakan juga buat
para perintis-perintis yang bener-bener perintis gitu. Oke. Oke. Ya nggak sih, kayak bikin mereka akhirnya kayak drop atau ada beban, aduh gimana ya, gue bukan Iya. mereka gitu kan. Iya, iya, iya. Ada kejadian lucu. Ini gue pernah stadium general di kampus swasta gitu ya. Oke. Gue datang waktu itu yang ngisi salah satu orang terkaya di Indonesia gitu ya. Ya gue nggak tahu keberapa lah, tapi sangat terkenal, sangat terkenal. Sebut saja Mawar, nggak pakai gitu. Ya pernah jadi cawapres Oh. gitu ya. Pokoknya terkenal banget Wah, lah gua gitu tahu ya. tuh Tahu kayaknya ya. tuh. Gue datang ke stadium Kayak nama generalnya. permainan ya. Kenapa? Nama permainan. Terlalu gamblang kalau gitu ya. Jadi gue datang ke seminar beliau gitu untuk apa namanya, ya gue mau nimba ilmu gitu ya. Sebenarnya pasti banyak ilmu dong yang kita dapetin, pasti banyak ilmu. Cuma Benar. menurut gue nggak perlu juga nyeritain hal-hal yang kita tahu sengerintis-ngerintisnya lu nih. Ya tetap lu punya privilege yang kita nggak punya gitu lah. Iya. Nah termasuk saat gue datang ke stadium generalnya Beliau Bang Sandi. Loh kesebut. Loh, sebut ya, maaf Bang Sandi ya. Jadi udah kita umpet-umpetin kan tadi. mungkin kalau Bang Sandi masih ingat ya 2008 Bang Sandi main ke kampus Asyafi'iyah waktu itu. Oke. Jadi waktu itu gue ikut stadium generalnya Bang Sandiaga Uno gitu di kampus Asyafi'iyah 2009 lah gitu ya. Pasti gue dapat banyak ilmu dong, banyak banget ilmunya gitu. Oke. Dan gue mengagumi beliau lah sebagai anak muda yang punya semangat bisnis besar gitu ya. Waktu itu gue kelas 2 SMA masuk. Kelas 2 SMA waktu itu. Jadi sayangnya tidak cukup relate akhirnya karena ya kita tahu lah siapa beliau gitu kan ya. Iya. Ilmu-ilmunya oke, tapi ada satu cerita yang menurut gue nggak relate pada saat beliau bilang bahwa aduh saya jatuh bangun berbisnis, susah melakukan permodalan, bla 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 bla, kayak gitu. Gue anak kelas 2 SMA tuh kayak tahu kan Masa sih? Gitu. orang tua lu kan gitu kok. Tapi ya itu terlepas dari gue dapat banyak ilmu lah dari beliau. Makanya sih sebenarnya untuk teman-teman pewaris ya it's okay kalau memang lu pewaris, it's okay, karena di luar sana pun banyak pewaris-pewaris yang tidak bisa memanfaatkan warisannya. Benar. Banyak. Dan buat kalian para perintis ya saran gue tidak perlu memaksakan privilege gitu loh. Karena ternyata tanpa privilege pun lu akan punya privilege yang lain gitu loh. Dan bener kalau tadi Rio bilang lu jadi tidur lebih malam, bangun lebih pagi. Itu bener, itu privilege-nya seorang yang gak punya privilege. Pusing gak lu tuh? Privilege yang nggak punya privilege. Tapi lu punya privilege. Gimana ya? Nggak, tapi gue ngerti. Karena Gitu ya, ketidakprivilegean itu kan ada privilege ya. Kan iya lu bilang benar. Ya kan Terakhir kan kita ngebahas privilege. benar. Gue selalu bilang kan di mana-mana gue bilang kalau born without privilege is a privilege. Betul. Jadi sebenarnya nggak mungkin lu nggak punya privilege sama sekali. Iya. Ada lah ya sebenarnya. Iya. Dan itu masih bisa lu manfaatkan untuk menjalani bisnis lu sebagai perintis. Iya. Gitu Karena ya. bagi gue ya, you can create your own privilege. Di saat Oke. ya di saat banyak pewaris yang mungkin dia terlena dengan apa yang mereka punya. Nah, di saat itulah gue pernah dengar satu kisah tuh orang yang ternyata tidak dianugerahi kecerdasan yang sama dengan teman sekamarnya. Ini adalah cerita guru gua pada saat di pondok pesantren, dan dia selalu under pressure karena teman sekamarnya ini punya kecerdasan luar biasa dan selalu gagal untuk bisa ngalahin si teman sekamarnya itu, teman pesantrennya dia. Selalu gagal gitu lah. Satu hari dia frustasi gitu ya. Gimana lagi cara gua ngalahin dia, karena kita belajar di tempat yang sama dengan guru yang sama dengan materi yang sama, dan akhirnya dia hampir nyerah. Sampai akhirnya apa? Dia kebangun tengah malam. Dan dia ngelihat teman sekamar itu lagi tidur. Akhirnya dia mikir apa? Ini saat yang tepat buat gua bisa nyelip dia. Iya, dengan cara dia belajar di saat temannya tidur. Nah, itu dia menemukan itu ya. Iya, dan itu dilakuin. Dia belajar saat temannya belajar, dan dia tetap belajar di saat temannya tidur. Nah, apa yang terjadi? Dia bisa menyalip teman yang tadi yang tadi dianggap saingan paling beratnya dia. Gitu. Karena dia ada effort lebih ya. Iya. Itu selalu tarik di kehidupan kan. Di saat lu nggak punya privilege, lu bisa lari lebih kencang dari orang-orang yang punya privilege. Dan someday lu akan ketemu kok. Someday lu bakal ketemu di titik yang sama. Bahkan lu melampaui orang-orang yang punya privilege. Gitu. As long as lu nggak stop buat lari. Benar. Jadi kurang lebih ya itu ya, kita bisa ngebangun privilege ya walaupun kita nggak punya privilege. Iya. Jadi buat para perintis ya
lo jangan berhenti aja sih tepatnya ya. Iya, Karena lo iya. masih bisa ngelampauin para pewaris-pewaris itu. Walaupun usahanya akan sulit, Ya. tapi kalau lo tetap bergerak dan lo tetap berusaha, nggak ada yang nggak mungkin. Ya, ya. Penting juga ya kita kenalin siapa yang benar-benar perintis, bukan yang cuma bermain peran sebagai perintis gitu ya. Oh iya dong, iya dong, iya dong. Karena eh, ya lu harus tahu lah di Indonesia ini kan orang-orang yang dinobatkan sebagai perintis, mereka punya ruang lebih luas, lebih besar di hati penggemar Iya. mereka gitu. Cerita Hidup. cerita hidupnya perintis lebih seksi untuk dijual gitu loh. Bener. Iya, Kayak yang kan? paling gue inget tuh ya anak singkong ya Yang kan. singkong gitu. Terus dulu Ihsan Idol gitu. Tapi Oh ya iya, memang benar. memang itu perintis gitu loh. Maksud gua ya kita yakin lah memang itu perintis gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ini mendorong banyak pewaris yang bermain peran sebagai perintis Oke. gitu. Nah, makanya eh, cara terbaik untuk para perintis survive bahkan sampai di garis yang sama dengan para pewaris bahkan melampaui adalah pertama menurut gue ya, lu profiling siapa mentor lu gitu. Jadi Oh, perlu itu ya perlu dong, sebenarnya. perlu. Ini amunisi tambahan ya. Jadi Iya, perintis itu kita nggak cukup kita yang benar-benar berusaha terus iya, terus iya, terus tanpa ada mentor ya. iya. Jadi butuh juga tetap mentor ya. Tetep dong, butuh dong. Bahkan hal pertama yang lu butuh adalah mentor. Oke. Gitu loh. Mentor, ya tadi secara prinsip ketika lu pengen sampai di tempat tujuan lu Mm-mm. lu harus tanya, lu harus berguru sama orang yang lebih dulu sampai. Oke, balik lagi ke beli waktu tadi. Beli waktu, lu tanya ke mentor, lu tanya siapa orang yang lu yakini udah sampai di tujuan itu. Jadi ketika ya sama ketika lu mau mendaki gunung yang lu tahu lah itu gunung rutenya treknya lumayan ekstrim misalkan Oke. dan itu nggak gampang buat dituju didaki. Hal pertama mungkin yang lu cari tahu adalah review dari para pendaki, lu cari orang-orang yang pernah naik ke sana atau bahkan lu mungkin tanya temen lu yang memang dia seorang pendaki sejati gitu ya. Lu akan telepon dia atau mungkin lu Pendaki datang. berpengalaman tuh ya. Yes, lu akan tanya, lu gimana sih waktu itu? Coba deh kasih gua tips bla 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 gitu. Saran gua untuk para perintis, lu harus punya mentor yang mungkin apa ya? Sepandangan lah sama lu gitu. Oke. Memang kalau dalam berbisnis ya, perintis Mhm. itu tetap membutuhkan mentor ya untuk membantu mengarahkan ya Iya, sebenarnya iya. ya. Benar. Oke, tapi kalau untuk mentor dalam berbisnis atau yang bisa dilakukan perintis itu udah mahal nggak sih buat didapetin? Enggak dong. Gini, Karena kan perintis itu kalau yang mungkin kita nggak ada budget besar ya, Iya. karena kita bukan pewaris, iya. link kita juga nggak sebagus pewaris, koneksi kita terbatas. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Mentor siapa yang bisa kita dapatkan? Gitu kan Iya. pertanyaannya. Gini, jadi sebenarnya modal terbaik yang lu punya saat ini untuk ngelakuin apapun ya, entah lu mau naikin karir lu, entah lu mau gedein bisnis lu, entah lu mau nge-scale kapasitas lu di satu keilmuan gitu. Iya. Apapun yang lu mau lakuin, sebenarnya hal yang pertama yang lu harus yakini adalah modal terbaik adalah di diri lu. Itu modal terbaik. Makanya Oke. apa yang lu bisa lakuin dengan diri lu? Lu bisa keluar rumah, lalu berjejaring. Gue ulang ya, lu bisa keluar rumah, lalu berjejaring. Itu udah modal terbaik lo. Berjejaring di ekosistem yang positif. Ya, kalau lu misalkan masih di usia pelajar, ya lu bisa gabung atau usia remaja atau anak muda, lu bisa gabung di community yang lu rasa bisa ngedukung percepatan karir lu gitu, bisa nge-accelerate bisnis lu ataupun bisa naikin portofolio lu gitu. Dari mulai komunitas, dari mulai organisasi gitu. Apapun yang bisa lu lakuin itu hal-hal yang nggak perlu modal sebenarnya. Jadi pewaris dan perintis pasti beda level ya. Pasti beda garis start pastinya. Beda garis start ya. Pasti. Sampai tadi ada bahasan tentang perintis VVIP. Iya. Mungkin gitu ya. Yang memang startnya itu di level yang berbeda dengan the real perintis ya. Oke. Tapi kalau lu kan, kalau gua kategorikan sebagai real perintis, Sob. Ya kan. Nah, gimana nih? Sebelum kita pulang ya, teman-teman juga sini pulang. Ya. Ada conclusion atau pesan-pesan nggak buat teman-teman perintis di luar sana? Ya, seperti yang gue sering share ya, gue anak tukang teknisi AC, nyokap gue ibu rumah tangga, gue tinggal di kontrakan 3x4, yang gue bikin jadi tempat tes waktu itu. Nah, terus gimana tiba-tiba bisa membesar juga, sebenarnya nggak tiba-tiba ya. Gue kan dari 2013, dan let's say 2018 gue baru bisa benar-benar nemuin jalannya gitu. Jadi sebenarnya pattern-nya gimana sih? Yang tadi gue bilang, berhasil ada polanya, gagal juga ada polanya. Oke.
Oke, dan sebenarnya apa yang gue lakuin pertama kali yang gue akan saranin ke semua perintis di muka bumi adalah temukan mentor terbaik lo. Gitu. Itu cara terbaik buat lo beli waktu. Karena mencari jalan tanpa akses tanpa akses, tanpa koneksi, tanpa dana yang kuat, itu berat bagi seorang perintis. Oke. Maka cara terbaiknya adalah temukan mentor terbaik lo. Dan gue beruntung banget gue bisa ketemu sama Pak Heri Maulana, Pak Kiai Haji Abu Bakar Aziz MA. Itu semua orang-orang yang menunjukkan jalan-jalan yang pas untuk gue perintis bisa ketemu passion paling pas di hidup gue gitu lah. Oke. Gitu. Bahkan sampai Pak Heri orang pertama yang percaya bahwa gue bisa menjadi pebisnis besar di saat banyak orang nggak percaya. Pak, saya cuma tinggal di kontrakan petak, saya nggak punya uang buat sewa ruko, bla 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 bla. It's okay, start aja dulu. Jadi sebelum ada Tokopedia, Pak Heri udah bilang sama gue tuh mulai aja dulu. Gitu. Start aja dulu Start ya. aja dulu. Dan nggak peduli lo perintis ataupun lo pewaris, itu udah bukan lagi bahasan kita sebenarnya harusnya. Karena nggak apple to apple buat dibandingin. Bandingkan, benar. Udah nggak apple to apple. Tapi buat lu semua para perintis, lu bukan cuma lagi ngebangun jalan buat diri lu sendiri, tapi lu lagi ngebangun cerita dan inspirasi buat generasi setelah lu. Luar biasa. Jadi teman-teman, wah luar biasa banget ya. Jadi nggak apple to apple membandingkan antara pewaris versus perintis. Ya. Karena memang mereka memiliki dua level yang berbeda untuk mulai karir Bener. dan memulai bisnis mereka. Ya. Jadi jangan patah semangat untuk para perintis. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kata Aldo tadi harus ada mentor yang bisa ngebantu lo untuk menjalani tapak demi tapak. Gue setuju banget ya. Ya. Dan kayaknya kita akhiri ya obrolan podcast Yes. kita hari ini ya. Yes. Mudah-mudahan kita jangan lupa seperti yang gue sampaikan tadi ya guys, harus ada yang difikirkan setelah nonton podcast kita. Ya, benar. Jadi ada yang dibawa pulang, ada action selanjutnya yang harus dilakukan. Ya. Dan kita akan balik lagi di podcast selanjutnya dengan bahasan-bahasan yang pastinya lebih seru. Kita balik lagi di episode selanjutnya teman-teman. Bye. Sherlock, tempat Anak muda bersuara. Nah, itu dia. Sherlock aja. Ya.